Pemain sinetron dan presenter remaja asal kota Bandung Dwi Andika hari Selasa kemarin kehilangan ayah tercinta Dr. Andes Ruhyat. Sang ayah meninggal di Rumah Sakit Al-Islam Bandung akibat sakit kanker ganas yang selama setahun ini dideritanya. Sebelum papa meninggal, papa sakit kanker. Pertama kanker paru-paru, terus menyebar ke tulang iga, terus juga udah mau masuk ke leher ya. Sampai ajal menjemputnya. Tarzan dan Nunung sempat turut mengantar kepergian Leisus untuk mencari kesembuhan lewat pengobatan alternatif. Waktu mau berangkat ke Solo kurang 1 hari itu saya udah ke rumahnya Lesus yang di Kampung Makassar sama Bedor, sama Kadir, sama teman-teman lain apa Pengki apa kalau nggak salah. Sudah nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong. Tangan kanan, kaki kanan sama tangan kanan udah nggak bisa digerakkan. Sudah nggak bisa apa-apa dan kayaknya juga nggak ingat siapa-siapa. Nggak bisa komunikasi karena ternyata kankernya juga udah ke pita suara. Rencananya hari ini jenazah Leisus akan dikebumikan di Malang, tanah kelahirannya. Leisus lahir di Malang pada tanggal 28 Desember 1962. Informasi ini diperoleh Tarzan dari Topan, kakak kandung Leisus. Jadi begini, menurut rencana malam ini setelah dimandikan dari Lamongan langsung dibawa ke Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Jadi pesannya Topan tadi sebelum berangkat, kayaknya di pesawat teleponnya tuh, dia harus dimakamkan di Sumber Pucung dekat ibunda almarhum, ibundanya dia yang bernama Nursia. Leisus meniti karirnya dari nol besar. Bisa dibilang Leisus baru saja menikmati buah dari perjuangannya. Bersama kakaknya Topan bahkan pernah diundang melawak ke Istana Negara. Sejak kini Topan kehilangan adik dan partner lawak terbaiknya. Topan sendiri kemarin pagi terlanjur berangkat menunaikan ibadah haji. Selamat jalan Leisus. Lesus tuh belum ngelawak sama Topan tuh udah kenal baik sama saya. Sampai dia tahu-tahu kok jadi pelawak terkenal. Saya kebanggaan ngelawak sama Lesus sih kadang-kadang kalau dia tuh humor-humor gitu bisa memasukkan apa dalil-dalil atau dakwah-dakwah gitu loh. Dia kan anak pesantren. Pengalaman yang paling berkesan, sangat berkesan sekali ya waktu itu memang sebelum kita sama-sama ke Sri Mulat, aku sama almarhum pernah ikut rombongan ketoprak daerah gitu yang dari pelosok ke pelosok. Yang sampai akhirnya makan harus jual baju apa-apa itu. Saya dan keluarga turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya buat keluarga Mas Leisus. Mudah-mudahan almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosanya. Juga buat keluarganya mudah-mudahan diberi kekuatan. Pemirsa, ditinggalkan oleh orang yang paling kita cintai tentunya akan meninggalkan kesedihan yang amat sangat mendalam. Nah, perasaan hati seperti itulah yang tengah menyelimuti hati sinetron Dwi Andika. Karena ayahandanya yang tercinta sudah pergi meninggalkan Dwi Andika dan keluarganya untuk selama-lamanya. Dwi Andika berjanji akan terus mengenang kebersamaan yang ia lalui bersama mendiang ayahnya tersebut. Dan ia juga akan terus mengamalkan semua pelajaran-pelajaran hidup bersama beliau. Nah, pemirsa, Anda ingin tahu bagaimana Dwi Andika menjalani salah satu cobaan terberat dalam hidupnya tersebut? Mari kita saksikan bersama. Pemain sinetron dan presenter remaja asal kota Bandung Dwi Andika hari Selasa kemarin kehilangan ayah tercinta Dr. Andes Ruhyat. Sang ayah meninggal di Rumah Sakit Al-Islam Bandung akibat sakit kanker ganas yang selama setahun ini dideritanya. Sebelum papa meninggal, papa sakit kanker. Pertama kanker paru-paru, terus menyebar ke tulang iga, terus juga udah mau masuk ke leher ya. Perkiraan dokter juga pas dibawa ke Singapura katanya emang udah stadium 4. Perkiraan dokter sekitar setahun dan ternyata emang betul. Kurang lebih setahun, 8 bulan ya. 8 bulan Papa udah gak kuat gitu. Lagi kejadiannya
eh, yang sayang banget karena Dika di Jakarta, terus adikku yang paling kecil di Bali. Jadi papa ya nggak bersama keluarga yang ngumpul gitu. Pada malam tahun baru yang belum lama lewat, Andika masih bersenda gurau dengan ayahnya. Inilah pertemuan terakhir Andika dengan sang ayah. Emang sebelum papa meninggal juga udah ada keluhan, katanya papa udah nggak kuat, terus papa pengen minta dimakamin deket mama papahnya, terus ya udah minta segala macam gitu. Aku juga sedih sedih karena sebelum papa meninggal pas tahun baru, kita tahun baru sama-sama di sini gitu, kita sekeluarga tahun baru, papa yang ngawalin ya, mimpin doa gitu. Kita Kepergian sang ayah membuat Andika menghitung kembali janji-janjinya buat sang ayah yang sampai kematian menjemput belum sempat terwujud. Dika tuh pengen banget apa yang udah Dika kerjakan, hadiah buat papa adalah menghajikan atau mengumrohkan keluarga termasuk papa, memberangkatkan keluarga aku ke tanah suci. Tapi sebelum aku memberikan itu, ternyata papa udah dipanggil. Dia itu tidak pernah mengeluh, selalu di depan orang diperlihatkan bahwa dia sehat akan sembuh. Dengan kepergian ayahnya, Andika akan kehilangan momen penting dalam perjalanan hidupnya. Ayahnya takkan ada di sampingnya saat Andika menikah kelak. Aku pengen di saat aku nikah, papa ada. Ya aku sedih deh, aku kehilangan papa, aku sangat-sangat sedih gitu. Ya semoga aja deh, kalau emang ini yang terbaik, ya kita sih cuma pasrah aja. Dan semoga kita juga diberi kekuatan. Semoga kedepannya juga lebih baik lagi. Pemirsa, jangan terlalu terhanyut dalam kesedihan. Lebih baik mengiringi kepergian orang-orang kita cintai dengan doa. Kita pergi berangkat naik haji tentunya membutuhkan banyak sekali persiapan. Salah satunya adalah kesehatan. Nah, meskipun baru saja sembuh dari penyakit demam berdarah, Nia dan Yati tetap bersikukuh ingin berangkat naik haji bersama sang suami Farhad Abbas. Meski kondisi tubuh Nia belum pulih benar, namun tekad yang begitu kuat membuatnya ingin tetap berangkat. Ia akan melihat panasnya gurun pasir sebagai sebuah cobaan. Namun bagaimana dengan kondisi tubuhnya pemirsa? Apakah sudah cukup fit benar untuk menunaikan ibadah haji? Kalau begitu mari kita saksikan beritanya. Nyamuk demam berdarah ternyata tak sanggup melawan keinginan besar Nia dan Yati untuk menunaikan ibadah haji. Sudah cukup lama Nia dan Farhad berencana untuk melaksanakan ibadah haji. Tanpa diduga Nia terjangkit penyakit demam berdarah yang akhir-akhir ini sedang mewabah. Nia baru keluar dari rumah sakit 2 hari yang lalu setelah seminggu lamanya dirawat di rumah sakit. Hari ini rencananya Nia bersama Farhad berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Insya Allah ya, mudah-mudahan aja Allah kasih kekuatan di sana. Minta doa dari teman-teman juga biar di sana lancar menjalankan ibadah haji. Baru kemarin keluar rumah sakit, tapi sebetulnya itu juga trombositnya masih agak di bawah, tapi alhamdulillah hari ini udah stabil. Mudah-mudahan gak ada apa-apa. Insya Allah tanggal 4 Januari pukul 14.00 dari Cengkareng menuju Jeddah. Memang harusnya istirahat ya, tapi karena semangat yang mudah-mudahan nanti mungkin kalau hari pertama kedua itu tawafnya itu mungkin didorongkan bisa atau istirahat sebentar gitu. Kabarnya iklim di Mekah berkisar 5 derajat Celcius. Nia yang kondisi fisiknya belum pulih benar tentu harus sanggup mengatasi hawa dingin yang sangat menggigit itu. Wajah Nia masih sedikit pucat namun keinginannya untuk beribadah haji sangat kuat. Sehingga Nia seolah melawan rasa sakitnya. Tentu saja Farhad harus ekstra waspada terhadap kondisi kesehatan istrinya di Tanah Suci nanti. Karena sudah diniatkan alhamdulillah ya. Memang dari awal sudah dibiasakan Angga, dibiasakan bagaimana karena waktunya hanya 14 hari insya Allah.
yang terutama persiapan fisik karena di Mekah, di Jeddah nanti suhu udara sangat dingin sekali. Saya dengar kabar terakhir sampai 5 derajat Celcius. Jadi